Istilah itu sudah populer di semua kitab-kitab qiraat. Yang pertama istilah qiraat, kedua istilah riwayat, ketiga istilah qorib, keempat istilah khilaf. Qiraah, bacaan Al-Quran yang dinisbahkan, dihubungkan, diidhofahkan kepada imam qiraah. Qiraatu Nafi', qiraatu Ibnu Katsir, qiraatu Abi Amrin, dan seterusnya. Itu bacaan. Qiraat Hamzah, qiraat Nafi'. Kalau riwayat bacaan Quran yang dinisbahkan kepada rawi, masing-masing imam mempunyai dua rawi utama. Oh, ini bacaan Quran riwayat Hafs. Oh, ini bacaan Quran riwayat Warsh, dan seterusnya. Qorib, orang yang meriwayatkan cara baca rawi langsung, seperti Ubaid ibn Sabbah itu qorib langsung hafaz. Atau Amr ibn Sabbah juga qorib langsung hafaz. Lalu Abu Nashid, Warsh, Al-Azraq, dan seterusnya. Itu langsung semua, langsung dia belajar sama rawi bersama. Tidak langsung seperti yang sekarang kita kaji, yaitu qorib Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah ini sebutan lain dari nama kitab Imam Asy-Syatibi. Judul kitab itu Hifzul Amani wa Wajhut Tahani. Karena penulisnya Imam Asy-Syatibi, maka disebut uraian-uraian cara baca di dalam kitab itu adalah qorib Asy-Syatibiyah, yaitu Imam Asy-Syatibi meriwayatkan cara baca Imam 7 melalui guru beliau yang bernama Ibnu Hudzail. Ibnu Hudzail menerima cara baca Imam 7 itu dari gurunya Ibnu Najah. Ibnu Najah dari gurunya Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani dari gurunya Ibnu Ghalbun. Ibnu Ghalbun dari gurunya Al-Hashimi. Al-Hashimi dari gurunya Al-Ushnani. Ada kitab yang membaris ataskan hamzahnya, Al-Ashnani. Imam Al-Ushnani atau Al-Ashnani dari gurunya
Ubaid ibn Sabbah. Ubaid ibn Sabbah dari gurunya yaitu Hafs sebagai rawi Imam Asim. Imam Asim dari gurunya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami selaku tabi'in dari 5 gurunya para sahabat. Uthman bin Affan, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Sayyidina Ali. Hafs pernah bertanya, sekali lagi Syu'bah, bukan Hafs yang bertanya, Syu'bah bertanya kepada gurunya Asim. Wahai Asim, guru tuan guru Asim, kenapa beda cara mengajarkan saya dengan Hafs? Jawab Imam Asim, yang aku ajarkan kepada Hafs yang diterima dari Sayyidina Ali, yang aku terima riwayatnya dari Sayyidina Ali. Sedangkan yang aku ajarkan kepada kamu, yang aku terima riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Lima sahabat itu tentu dari Rasulullah SAW. Rasulullah sesuai perintah Jibril alaihissalam. Jibril tentu sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Tariq. Yang keempat, khilaf. Perbedaan cara baca yang terjadi, yang ada. Ada 2 macam, khilaf wajib dan khilaf jaiz. Khilaf wajib, perbedaan yang harus wajib dibaca secara berbeda. Bagi yang mau membaca qiraat Imam Nafi' dalam surat Fatihah, dia akan baca pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Wajib dibaca pendek. Bagi yang mau membaca qiraat Imam Asim dan Al-Kisai, wajib dia baca panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, harus panjang. Itulah hakikat qiraat, riwayat dan tariq. Kalau tidak akan terjadi maze, overlapping, tarkibut turuqi, tumpang tindih tariq. Ada 3 pernyataan ulama. Aib. Kok baca aib secara aib selama ini orang? Makruh. Kok makruh yang dia ajarkan? Bahkan banyak kitab yang mengatakan haram, dilarang, karena tidak sejalan dengan riwayat. Yang kedua, khilaf jaiz, yang boleh dipilih. Salah satu aujuh panjang mad alif sukun 2, 4, 6. Pilih salah satu, silahkan. Karena semua imam, semua
rawi semua qori meriwayatkan 2, 4, 6. Nanti dalam praktek, waktu praktek nanti kita pinjam Quran di masjid supaya masing-masing pegang Quran. Mungkin hari terakhir. Tata cara membaca basmalah saat dikaitkan dengan isti'adzah, boleh pilih salah satu dari 4 macam cara. Ini termasuk khilaf jaiz. Bagaimana antara bismillah 2 surat? Enggak boleh dipilih karena ada riwayat. Nanti kita akan bahas pada bab basmalah. Bagaimana kalau qari'ah qiraat itu mendapat dibuatkan makro akhir suatu surat, dia akan nyambung dengan surat berikutnya. Gimana Imam 7 membaca basmalah? Ini bukan termasuk khilaf jaiz, tapi khilaf wajib. Itulah 4 istilah yang harus diketahui oleh orang yang berkecimpung di bidang bacaan Al-Quran. Kalau tidak, dia kemungkinan akan salah mengajarkan masyarakat luas. Orang membaca Al-Quran, riwayat siapapun, qiraat siapapun, thoriq siapapun, silahkan baca. Seorang guru wajib berilmu, berdosa dia kalau tidak berilmu, karena dia akan ajarkan masyarakat luas sesuatu yang salah. Bukan kaum profesional seperti kita semua ini, enggak apa-apa, enggak perlu punya ilmu. Yang penting dia baca benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak perlu dia tahu Bismillah ini tafkhim hukumnya atau tarkib. Coba uraikan wahai saudaraku tukang baca. Enggak perlu dia tahu itu. Yang penting waktu sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban dia seperti itu. Yang penting benar cara baca. Tapi bagi kaum profesional yang merasa bertanggung jawab terhadap pembumian Al-Quran ini, wajib hukumnya berilmu. Bahkan ada ulama yang mengatakan ada 3 ilmu yang harus dikuasai oleh kaum profesional bacaan Quran. Ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu rasam Utsmani harus diketahui. Karena dalam tulisan Quran ada alif tapi nggak dibaca panjang, yang disebut dengan al-alifatus sab'ah. Ada 7 alif dalam Al-Quranul Karim, khususnya dalam riwayat Hafs. Saat wasol nggak boleh dibaca panjang, saat waqaf wajib dibaca panjang. Beda nanti ada riwayat qiraat Nafi', umpama setiap ana yang diikuti huruf hamzah dibaca panjang. Mau jadi ustadz Al-Quran, mau menjadi kaum profesional di bidang itu, tapi dia tidak mendalaminya, itu ciri orang fasik. Bukankah Al-Quran menyebutkan al-fasiqin alladzina, di kalimat itu wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Kok kenapa dia nggak dalami?
hebatnya bacaan Quran ini mengajak umat manusia supaya profesional di bidang masing-masing. Seorang ekonom, kalau dia tidak mendalami ilmu ekonominya, dia dinyatakan fasik oleh ayat. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Lebih baik jadi pindah profesi, jadi pengusaha. Para pemburu, ustaz-ustazah yang saya muliakan, mari kita buka makalah. Makalah Farshul Huruf dan Tajwid. Sudah punya semua kan Pak? Ya. Yang belum mohon diberikan. Pertama kali musabaqah qiraat dulu, Farshul Huruf, Tajwid, kaidah usuliyah itu satu formulir dulu. Mulai sejak Rakernas di Jogja resmi dipisah antara Farshul Huruf dan Qawaid usuliyah atau kaidah usuliyah. Yang sedang kita lihat, baca, yaitu teknik penilaian bidang tajwid dan Farshul Huruf. Karena kalau kita dalami nanti kaidah usul, saya akan mengingatkan bagaimana aturan penilaian tentang kaidah usul ini. Mana yang termasuk salah jadi, mana yang termasuk salah khauf. Satu formulir bidang tajwid dan Farshul Huruf. Bagi yang memegang formulir ini, yang membidangi ini harus memahami satu, makharijul huruf, dua, sifatul huruf, ketiga, ahkamul maddi wal qasr, keempat, mura'atul kalimah wal ayat, kelima, Farshul Huruf, keenam, adamut tarkib wat tardid. Ini harus dipahami. Makharijul huruf, dari mana dia keluarkan huruf-huruf itu oleh peserta yang sedang baca di mimbar. Apa benar huruf bod-nya, apa benar huruf po-nya, apa benar dia keluarkan dari tempat keluarnya. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Huruf hijaiyah kalau dieja ada 30 banyaknya. Karena lam alif sudah disebut, dibuang lam alifnya menjadi 29. Karena huruf hamzah alif disebut lagi, dibuang salah satu huruf hamzah, dibuang. Itu sebabnya menjadi 28 yang dilafalkan oleh para pembaca Quran. Kalau dihitung alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra, zai sin shin sad dad ta wa ain ghain fa, qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya 30 dari segi dieja. Karena lam sudah disebut, alif sudah disebut, dibuang lam alif, tinggal 29. Karena alif sudah disebut, hamzah juga disebut,
dibuang salah satu, dalam hal ini huruf hamzah. Boleh membuang huruf alif salah satu, karena alif itu adalah hamzah, hamzah itu adalah alif. Nanti dalam kajian qiraat nanti kita bicarakan, dalam kajian bahasa Arab bagaimana antara alif dan hamzah. Yang dilafalkan adalah 28 huruf. Dari mana keluarnya huruf-huruf itu? Apa udah benar dia keluarkan dari tempatnya? Ada satu huruf yang keluar dari dua tempat. Nanti kita kaji bersama. Yang kedua, sifatul huruf, perilaku bunyi dari huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya itu, karakteristiknya. Ada huruf yang dibaca desis, ada huruf enggak boleh desis, ada huruf harus vokal O, tabkhim. Kalau dalam riwayat Warash disebut taghlil, kalau itu terkait dengan huruf lam. Dan seterusnya dari sifat-sifat huruf-huruf itu, perilaku bunyinya. Itu sebabnya artikulasi sebuah huruf itu kerjasama antara makhraj dan sifat. Kalau kerjasamanya tidak baik, akan terganggu huruf itu keluar dari mulut pembaca yang sedang duduk di panggung itu. Ahkamul maddi wal qasar. Ahkam, hukum. Hukum itu sesuatu yang pasti, ya tidak, salah, benar, itu hukum. Ahkam, kepastian cara membaca bunyi panjang. Ada imam yang membaca hanya 2 harokat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ada imam yang membaca 4, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ada yang membaca nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 6 harokat. Apa stres atau happy? Orang stres kadang-kadang malas ngomong. Oh, dalam saat baca sampean wajib 6 harokat, panjangin bunyi di situ. Dalam rangka menghilangkan stres sampean. Baca Quran ini Pak stabilisator, menstabilkan ruh, jiwa, dan hati nurani yang sedang bisa. Itu lagu apa itu? Mas, yang hidup. Lagu apa tadi? Lagu Dahawan. Nanti juga kita singgung lagu dan suara. Karena idealnya seorang dewan hakim itu dimanapun dia ditempatkan itu harus siap. Itu namanya kaum profesional. Karena begitu pentingnya ilmu itu, saya berupaya menulis ilmu nabro supaya pembaca Quran ini terjadi sinergi antara qiraat, tajwidnya, nagomnya. Wal qasar, dan pendek. Pendek dalam ilmu qiraat 3 pengertian. Tanpa memanjangkan sama sekali, qasar. I'damul mad bil kulliyah, meniadakan mad sama sekali, itu qasar. 1,5 harokat harful lin, huruf lin, bedakan huruf lin sama mad lin. Itu panjangnya qasar.
salah satu dari 3 wajah cara membaca mat arid lisukun qasar tawassut. 1, 2, 4, 6. Jadi qasar itu 3 pengertian. 4, mura'atul kalimah wal ayat. Mura'atu, menjaga. Mura'atul kalimah, menjaga kalimat demi kalimat, kata demi kata. Yang dimaksud di sini kalimat, rancu pengertian kalimat bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab itu kata. Kalimat bahasa Indonesia sejumlah ungkapan yang terdiri dari kata-kata. Jadi yang dimaksud di sini menjaga kata, wal ayat, dan ayat yang terdiri dari kalimat-kalimat. Bukankah huruf itu kerjasama membentuk kata? Kata bekerjasama satu dengan lainnya membentuk kalimat. Kalimat demi kalimat membentuk ayat. Itu harus dijaga. Kelima, farsul huruf. Tata cara membaca kata tertentu pada setiap surat. Dalam surat Fatihah, farsul hurufnya itu ada 2. Maliki, maliki. Yang kedua, as-sirat, az-zirat, as-sirat. Pakai sin, pakai sad, pakai zai campur dengan sad. Ada yang menyebabkan makna berbeda, itu farsul huruf, maka tidak termasuk as-sirat. 3 cara baca menurut Imam 7 itu as-sirat pakai sad, az-zirat campuran sad zai, as-sirat pakai sin, semua artinya adalah at-tariq, jalan. Farsul huruf, fars sesuatu yang terhampar. Kalau di tempat ini kita taruh sajadah di pojok kiri, dibuka sono, itu namanya fars. Terlihat, oh ada sejadah biru, sajadah itu. Di pojok sana ada lagi fars, hamparan, sesuatu yang dihamparkan. Oh itu merah itu. Terkait dengan huruf di sini adalah cara baca. Ahruf banyak artinya. Bisa wajhun makrufun bih, itu arti harfun. Juga harfun berarti bahasa. Harfu Quraisy, harfu Bani Asad, harfu Indonesia. Bahasa Indonesia, lugah Indonesia. 6. Adamut tarkib, tiada tumpang tindih. Wat tardid, tidak diulang-ulang. Kalau memang membaca riwayat kolom, ya baca, jangan melakukan tumpang tindih. Nanti kita akan dalam formasi, kita akan praktek. Kolom itu kalau ada mim jamak berkumpul dengan mat munfasil, ini sebagai contoh, maka 4 macam caranya dibaca. Oleh panitia musabaqah, ketua Dewan Hakim Bidang Qiraat mengumumkannya, pilih salah satu dari wajah-wajah yang ada. Karena makroh itu bisa 3 ayat. Baca 1 ayat dengan 4 macamnya habis 12 menit.
Disuruh berhenti. Ini yang salah siapa? Dewan Hakim atau Qori yang ditanggung? Karena 2 ayat belum dia baca. Sementara ditetapkan dalam makro yang dicabut harus baca ayat 21. Dia baca ayat 20, itu diskualifikasi di nasional. Pak Zaini bilang itu sebabnya kita umumkan qiraat riwayat anu mulai dari ayat anu. Oke, itu bijaksana. Tidak disebut sampai ayat bijaksana. Juga bijaksana yang didasari oleh Dewan Hakim dan tegas. Yuk, seharusnya sesuai makro yang ada di nasional. Nanti nggak bisa. Di sana akan harus membaca semua ayat yang ada di makro itu. Empat macam tadi. Kalau mim jamak lebih dahulu, bukankah nanti kita baca, cuma ini hanya gambaran saja. Kalau membaca mim jamak dengan sukun sila, mat munfasil, jaiz munfasil 2 macam, 2, 4. Ini ada pasangannya. Kalau baca sukun 2 harokat munfasil, ulangi lagi sukun 4 harokat munfasil. Waktu membaca wajah kedua silah mim jamak ketemu ada 5 munfasil 2 2 2 2 2 2 2. Jangan yang keempat 4. Ini namanya tarkib, tumpang tindih. Karena masing-masing formasi itu adalah torik yang dikumpulkan oleh torik asy-Syatibiyyah. Baca silah 4 macam. Kalau ayat pertama 4 baris, ulangi 4 kali 4 16. 16 baris berarti dia baca oleh qori'ah bersangkutan, qori bersangkutan. Sementara tingkat dewasa itu 16 itu sudah tadi udah merah. Bukan lagi merah, kaki di baris ke-12 itu udah merah. Itu sebabnya waktu rapat-rapat saya usulkan cobalah untuk mendalami supaya terarah umat Islam kita ini, generasi muda kita ini. 1 riwayat aja setiap MTQ. Bahkan kalau bisa 3 kali MTQ itu 1 riwayat. Ini enggak, yang penting bisa dia baca waktu musyawarah. Dia enggak paham, pelatihnya bilang nanti ulang lagi harus begini. Akhirnya bingung di tengah. Di tengah baca dia bingung. Oke, memang begitu segala sesuatu yang baru itu. Dan kita bersyukur mungkin suatu saat hanya umat Islam Indonesia itu yang membaca qiraat ini dengan 7 qiraat. Kalau pergi ke Maroko cuma riwayat waras di situ. Kita pergi pindah pesawat pergi ke Tunisia, kita dengar orang Solo baca riwayat Qulun. Di Sudan sana riwayat Duri. Di beberapa negara Afrika riwayat Duri. Wah, mereka datang ke Indonesia, Masjid Istiqlal kok waras terdengar. Masjid Islamic Center di NTB, ya Qulun yang terdengar. Hebat. Dan hikmah dari pensyariatan itu untuk kehidupan umat manusia. Gara-gara tidak tahu qiraat, silaturahim terputus. Lebih-lebih setelah ditarik ke politik atau organisasi. Batal duduk laki perempuan Muhammadiyah, NU. Kok ditarik ke politik? Aula mastumun nisa, enggak batal. Aula mastumun nisa, batal. Begitulah pemahaman saat turun Quran. Sahabat yang satu memahami batal,
sahabat yang satu memahami tidak. Kok kenapa ditarik ke NU dan Muhammadiyah? Akhirnya persatuan dan kesatuan antar umat terpecah. Wat tardid tidak boleh diulang-ulang. Bukankah dalam riwayat Warash itu yang namanya mad badal boleh 2, boleh 4, boleh 6? Apakah badal itu asli atau muqayyad? Muqayyad dengan nakal dan lain sebagainya, nanti kita akan sama-sama bicara. Itu nggak boleh diulang. Walal akhirati walal akhirati walal akhirah, dan suruh diulang tadi. Haflah silahkan, ini musyawarah. Walaupun Imam As-Suyuti tidak sepaham, Imam Suyuti katakan tidak. Cara itu menghilangkan raunukul qiraah, keelokan dari suatu bacaan itu hilang gara-gara diulang tadi. Nanti di aturan disebut sekali nafas diulang. Lu bagaimana nggak diulang oleh qori? Harus dia baca 3 macam. Mau tidak diulang habis waktu. Mau diulang disalahkan. Mari kita dalami. Komponen tajwid dan farsul huruf di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Kalau bisa 1 hari sampai malam nanti kaidah makalah selesai. Yang 2 ini maksud saya, yang dua ya, kaidah usul itu 2 hari selesai. Kaidah usul. Yang makalah ketiga. Nah, setelah itu kita praktek. Tajwid ialah membaca Al-Quran dengan memberikan masing-masing huruf sesuai haknya, baik dari segi makhraj maupun sifat serta ahkamul mad wal qasr. Adapun farsul huruf, kaidah-kaidah khusus cara membaca kata atau kalimat tertentu pada setiap ayat atau surat dalam Al-Quran. Makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf yang terdiri dari makhraj muhaqqaq, yakni tempat keluar huruf secara pasti, seperti halaq, kerongkongan, bukan tenggorokan, lisan, lidah, syafatain, 2 bibir, dan khayshum, lubang hidung bagian dalam yang bersambung dengan organ dalam. Yang kedua, makhraj muqaddar, yakni tempat keluar huruf yang diperkirakan dari rongga mulut atau al-jawf, tidak dari sisi tertentu dari rongga mulut tersebut. Rincian dari makhraj huruf tersebut seperti di bawah ini. Contoh muqaddar itu huruf mad. Alif didahului fathah, waw sukun didahului dhammah, ya sukun didahului kasrah, itu keluar dari al-jawf. Dari sisi mana pendeknya al-jawf? Muqaddar, diukur dari al-jawf, pendeknya dari al-jawf keluar. Berbeda yang muhaqqaq, huruf hak itu dari kerongkongan, tengah malah, itu muhaqqaq, secara pasti, secara tahqiq.
Al-halaq itu ada sebutan lain. 3 huruf ini disebut huruf jawfiyah karena memang keluarnya dari al-jawf, dari rongga mulut. Dari sisi mana? Muqaddar. Seandainya sebelum kiamat Allah ciptakan manusia, rongga mulutnya seperti ruangan ini, maka huruf lam itu yang keluar dari ruangan ini. Sekali lagi wawu, ya sama alif, ya dari ruangan ini keluar. Nah, huruf qaf mana? Di tempat saya duduk ini huruf qaf ini. Huruf kaf ya tergantung apa lebih besar dari ini rongganya. Tempat Pak Zaini sama yang sebelah keluar itu huruf kaf di situ. Yang paling muka teman itu di pinggir pintu itu huruf ta kok dal pada tempat-tempat tertentu muhaqqaq. Sedangkan huruf mat tadi sekali lagi adalah al-jawf dari rongga muqaddar. Al-halaq, kerongkongan yang kita ajarkan ke murid-murid kita, yang kita nilai dibagi menjadi 3 makhraj. Keluar 6 huruf kita sudah ajarkan, cuma ini kita akan sama-sama menyatukan persepsi. Pangkal kerongkongan keluar hamzah dan ha. Orang menyebutnya hak dada karena ada hak pedas. Cuma kadang-kadang ada pembaca berlebihan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berlebihan. Karena kurang sehat waktu itu, alaihim. Karena ada sakit kalau tekan. Tengah kerongkong keluar ain dan ha. Tengah kerongkong. Jangan berlebihan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditekan ke bawah ya. Orang yang bagus bahasa Indonesianya TV itu baru akan diterima sebagai penyiar TV kalau Bapak Presiden SBY. Bapak Presiden itu bukan bahasa Indonesia yang saya baru tahu Rusli penyiar itu dari Sumbawa. Gak ketahuan apa dari Sumbawa, Samawa atau dari Sasak atau dari Mbojo atau orang Batak. Kalau tadi jelas Jawa itu. Bapak Presiden itu Batak. Itu gara-gara makhrajnya yang tidak menurut semestinya. Ujung kerongkongan kedua kho dan oi. Begitu juga kiranya Korea itu melafalkannya secara proporsional. Kalau dipersilahkan keluar dengan segala hormat, wahai